Itu membawa anaknya yang menderita penyakit jantung ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun dia terkejut saat melihat dokter di ruang konsultasi. Ternyata pria itu adalah ayah kandung dari anaknya. Tapi pria itu sama sekali tidak mengenali mereka berdua. Karena wanita itu telah mengganti nama dan penampilan total. 7 tahun lalu, wanita itu adalah gadis gemuk seberat 300 jin. Saat itu dia sangat menyukai pria itu. Namun suatu hari dia mendengar percakapan pria itu dengan temannya. Dan langsung mengira bahwa pria itu hanya menganggapnya mainan. Dengan hati yang hancur dia pun meninggalkan pria itu. Mengira tidak akan ada pertemuan lagi. Wanita itu datang ke rumah sakit membawa anaknya yang sakit jantung. Dan tak disangka dokter utamanya adalah pria yang dulu pernah mencintainya. Pria itu yang belum mengenalinya segera menyarankan agar anak itu segera dioperasi. Wanita itu pun membawa hasil pemeriksaan dan segera pergi. Di perjalanan sang anak bertanya apakah dokter itu adalah ayahnya. Demi mencegah mereka saling mengenal, wanita itu berbohong dan berkata bukan. Lalu menunjukkan sebuah foto dan berkata, mereka hanya mirip. Ayahnya sudah pergi jauh. Namun wanita itu tidak tahu. Selama bertahun-tahun pria itu belum pernah melupakannya. Bahkan masih sering memegang pulpen yang dulu diberikan olehnya. Ketika temannya hendak mengambil pulpen itu, pria itu langsung merebut kembali. Karena itu adalah hadiah dari wanita itu sebelum pergi. Saat itu sahabat wanita mendorongnya untuk hadir di reuni sekolah, agar mereka yang dulu pernah menghina dirinya bisa melihat betapa cantiknya dia sekarang. Lalu memberitahu bahwa pria itu juga akan datang. Wanita itu langsung terdiam saat mendengar nama dokter itu, tapi tetap memutuskan untuk ikut. Reuni pun segera dimulai. Wanita licik begitu melihat pria itu, langsung menyapanya dengan ramah, bahkan dengan sengaja melakukan kontak fisik. Tapi pria itu tidak tertarik, dan langsung duduk di sebelah temannya. Temannya kemudian bertanya apakah ada yang tahu kabar wanita itu sekarang. Begitu mendengar namanya, semua orang langsung tertawa mengejek. Pria itu yang tak tahan lagi langsung membanting gelas ke meja. Melihat itu, wanita licik pun berkata bahwa wanita itu sudah meninggal, dan dia pernah melihat wanita itu dirawat di rumah sakit bertahun-tahun lalu. Pria itu mendengar hal itu langsung sangat terpukul, tak sanggup menerima kenyataan. Dia pun pergi meninggalkan reuni. Namun setelah dia pergi, salah satu teman wanita memberitahu wanita licik bahwa pria itu dan wanita itu pernah pacaran selama 3 tahun. Mendengar itu wanita licik langsung marah besar. Saat itu juga, wanita yang membawa dokumen kebetulan datang ke tempat itu. Dalam perjalanan pulang, dia tidak sengaja bertemu dengan pria itu. Wanita itu hendak menjauh dari pelukannya, namun malah terjatuh dan terkilir. Lalu sekali lagi jatuh ke pelukan pria itu. Tak disangka kejadian itu dilihat oleh wanita licik. Dia pun langsung menyuruh wanita itu mengantar dokumen dan segera pergi. Tapi sebelum wanita itu sempat menjawab, pria itu langsung menggendongnya karena kakinya terluka dan ingin mengantarnya pulang sendiri. Melihat pria di hadapannya, hati wanita itu mulai bergetar tanpa sebab. Namun kejadian itu membuat wanita licik semakin marah. Seiring berjalannya waktu, pria itu merasa wanita itu semakin familiar. Lalu bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Wanita itu berpura-pura tenang dan mengatakan, beberapa hari lalu dia datang membawa anaknya berobat. Tapi pria itu terus mengejar dan bertanya, apakah sebelum itu mereka pernah bertemu. Wanita itu langsung menyangkal. Tapi saat itu pria itu tiba-tiba mengambil ponselnya dan memasukkan nomor teleponnya sendiri. Katanya kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi dia. Lalu pria itu mengantarnya pulang. Begitu sampai rumah, pria itu langsung mengambil buku catatan lama yang ditinggalkan wanita itu, dan melihat semua pengeluaran selama mereka pacaran tercatat jelas. Dia tidak suka wanita itu terlalu menghitung segalanya. Lalu dia menelpon temannya, meminta bantuan untuk menyelidiki apakah benar wanita itu sudah meninggal. Keesokan harinya, saat wanita itu hendak pulang kerja, wanita licik kembali mempersulitnya, meminta agar dia segera mengantar 2 dus sampel ke gudang. Padahal perjalanan